Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Maulana Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ilmu yang pernah menyerang seorang Satro Piningit. Itu pada awal-awal sebelum naik menjadi seorang Pandeta Ratu ataupun Batu Ratu, yaitu Paku Kiara Payung. Yang akan kita bahas adalah Paku Kiara Payung yang memang pernah menyerang seorang Satro Piningit. Pada saat ini Paku Kiara Payung digunakan untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Artinya ini dilakukan secara gaib untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Ini Paku Kiara Payung. Baik ketika mencalonkan menjadi seorang pejabat maupun orang-orang yang dibenci oleh orang lain. Ini namanya ilmu Paku Kiara Payung. Nah, belum saya sampaikan kepada saudaraku, pada tahap dasar seorang Satro Piningit yang belum lulus menjadi seorang Ratu Adil memiliki kurang lebih 790-an ilmu yang tersebar di Nusantara. Ada yang Satro Piningit memiliki 3 ilmu, ada yang 5, ada yang 11. Kalau tidak salah yang paling tinggi 11. Akan tetapi seorang Satro Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil menguasai seluruh ilmu yang ada di Nusantara. Itu yang membedakan antara manusia biasa dengan seorang Satro Piningit yang dia lulus menjadi seorang Ratu Adil. Kita bahas pada kesempatan ini adalah Paku Kiara Payung. Sangat merugikan sekali, terutama bagi orang-orang yang mengalami penyantetan dengan Paku Kiara Payung. Paku Kiara Payung ini adalah merupakan sebuah nama ilmu yang memang menggunakan paku berkarat biasanya. Jadi seseorang yang menggunakan ilmu Paku Kiara Payung itu harus membuat boneka dulu yang terbuat dari pohon kiara. Yang paling bagus itu pohon kiara. Bisa juga menggunakan pohon yang lain yang ada di kuburan. Apa aja di kuburan bisa digunakan, sekalipun untuk pohon kelapa untuk dijadikan patung. Ada juga pohon kapuk atau randu bisa untuk dijadikan sebagai media untuk menyantet seseorang dengan menggunakan Paku Kiara Payung. Yang paling bagus adalah Paku Kiara Payung yang sudah berkarat, yang kemudian pakunya itu direndam di tinja siapa saja, direndam, kemudian baru ditusukkan ke boneka-bonekaan yang dibuat dari pohon-pohon tadi yang sebelumnya dibalas dengan mantra-mantra, kemudian dipakukan. Nah, itu akan berpengaruh sangat lama terhadap orang yang akan mengalami penyerangan oleh ilmu yang disebut Paku Kiara Payung. Kalau saudaraku seorang pengusaha misalnya, tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba dibenci oleh keluarganya, oleh anak buahnya, atau oleh teman bisnis kita, itu ada kemungkinan dia terkena ilmu yang disebut dengan Paku Kiara Payung. Ini sulit untuk mengatasi Paku Kiara Payung, walaupun bisa, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengambil Paku Kiara Payung. Orang-orang sekelilingnya itu akan membenci seseorang apabila orang tersebut sudah kena Paku Kiara Payung. Ini luar biasa, tidak membunuh akan tetapi menyakitkan. Misalnya dia rumah tangganya mulus, tapi menggunakan Paku Kiara Payung, entah itu istrinya atau suaminya pasti akan bubar, akan ada perceraian lah. Itu namanya ilmu Paku Kiara Payung. Kalau dia seorang lawan politik yang tadinya diprediksi menang menjadi anggota legislatif misalnya, dia akan kalah karena yang tadinya orang-orang akan memilih dia kemudian akan berbalik tidak memilih. Ini yang disebut Paku Kiara Payung. Paku Kiara Payung sulit untuk dicari kelemahannya, akan tetapi dapat diobati untuk menghilangkan Paku Kiara Payung. Itu sebentar mengobatinya.
Nah, pengaruhnya ini efeknya luar biasa. Ini adalah merupakan sebuah ilmu yang dilahirkan pada saat itu di zaman kerajaan terdahulu. Yang paling banyak pada saat itu di kerajaan Sunda Galuh. Paku Kira Payung itu paling banyak dipergunakan untuk noni-noni Belanda ini. Jadi supaya orang-orang pribumi itu tidak suka atau tidak mau ketika digunakan oleh orang-orang Belanda untuk menjadikan orang pribumi menjadi pengkhianat. Jadi dicocokkan dengan wanita, wanita bule. Ini bukan satu, bukan dua. Pada zaman itu, dan tercatat di dalam buku-buku sejarah yang diberikan oleh leluhur saya kepada saya. Di kabupaten manapun di wilayah Nusantara itu tercatat orang-orang yang memang dikategorikan sebagai pengkhianat. Makanya kolonial Belanda itu menjajah Nusantara itu cukup lama karena pengkhianat itu banyak. Dan sekarang mulai deg-degan orang-orang yang duduk di pemerintahan yang memang keturunan leluhur dulu pengkhianat itu mulai deg-degan. Mulai ada wanti-wanti dari sepupunya atau dari dukunnya atau dari siapapun. Itu pembalasan itu akan berakhir ya sampai nanti Indonesia itu makmur. Makanya gak heran nanti kalau ada yang pejabat-pejabat itu lewat. Jangan heran itu dilakukan oleh orang-orang yang memang dulunya itu saling bermusuhan di alam nyata. Leluhurnya Satrio Pining itu bermusuhan dengan leluhurnya yang sekarang keturunannya menjadi pejabat. Itu akan dihabisi, tapi bukan oleh Satrio Pining, tapi oleh leluhurnya. Kalau dulu yang namanya manusia tidak pernah atau sulit membunuh bangsa jin. Di akhir zaman ada manusia yang bisa membunuh bangsa jin, dan bangsa jin dengan mudah membunuh manusia. Dengan mudah membunuh manusia itu bangsa jin di akhir zaman. Begitu juga Korin. Nah, kalau Korin dulu tidak bisa apa-apa, hanya untuk menjaga keturunan. Kalau sekarang nanti setelah 17 Oktober Korin itu berkemampuannya luar biasa. Dia kalau bertempur Korin dengan jin yang menang Korin. Nah, kalau jin itu sesungguhnya di antara makhluk gaib itu yang paling rendah ilmunya. Dengan din kalah, dengan tin kalah, itu jin. Tetapi banyak dipergunakan oleh manusia untuk berbuat kejahatan. Salah satunya Paku Kira Payung. Paku Kira Payung ini menggunakan jin. Biasanya ini jin sampah. Tidak bisa menggunakan jin Islam maupun non-Islam, tapi menggunakan jin sampah. Itu Paku Kira Payung, sehingga orang itu akan mengalami sebuah kejatuhan. Kalau dia duduk di sebuah jabatan akan mengalami kejatuhan, entah itu ditangkap oleh KPK, entah itu ketahuan misalnya berselingkuh dan sebagainya, atau dibenci oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Itu adalah kemungkinan Paku Kira Payung. Karena Paku Kira Payung ini bisa didampingi oleh ilmu yang lain untuk menghancurkan seseorang. Itulah sebuah kejahatan di dalam dunia metafisika yang kita sendiri tidak pernah melihat secara nyata, akan tetapi dapat terbaca oleh mata-mata batin. Nah, saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Bagi yang muslim ya berdoalah kepada Tuhan masing-masing agar supaya tidak terjadi atau tidak diserang oleh ilmu santet, terutama Paku Kira Payung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.